Halo guys, Assalamualaikum. Kita baru mulai banget ya. Kita sambil persiapan. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Minta tolong dibantu share dan tap love sambil menunggu banyak ya, nunggu yang lainnya bergabung. Ismail, you are doing water. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Draw and guess. Ini gimana nih? Oh, Merijan, come here. Come here. Hello. You sit here. Yes. Kita baru mulai banget nih. Nih Pakistaninya lagi OTW duduk sebelah. Halo, kalian absen dong dari mana-mana aja nih. Kita tinggal di Bekasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great volume. Volume. Oh my, I take my glasses. Merijan. Halo, kita sambil baru mulai nih, kita baru mulai banget. Kalian absen dong. Oh iya, welcome banget ya kalau kalian mau naik ke kursi tamu. Boleh silahkan request aja ya. Insya Allah pasti kita accept kok. Ayo. Nah, ini dia, mungkin kita perkenalan dulu. Ya seperti judulnya ya, kita couple Indonesia Pakistani. Dia baru 3 bulan di Indonesia, kita baru nikah 2 bulan. Tapi jangan khawatir, dia udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Apalagi kalau kalian interaktif, naik aja ke kursi tamu, request aja ke kursi tamu. Kita tantang bahasa Indonesianya dia ya. Namanya Ali Haidar. Ali Haidar. Assalamualaikum semua. Aku coba invite ya. Invite random ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Seperti radio. Saya dari Tasikmalaya, Galunggung. Namanya radio apa nih Kubil. panggilnya nih? Radio Kubil. Oke, Bang Ragil. Izin di fallback ya, Bu.
Kalau Wijono, Wijiono, perempuan atau laki-laki nih? Laki-laki Laki-laki, soalnya foto profilnya perempuan. dari Jember. Dan dari Jember. Mantap. Salam untuk semua yang hadir, Bun. Ya, kira-kira Bang Ragil, Mas Wigiono ada topik apa yang pengen dibahas? Boleh ya, silahkan di-open. Boleh. Hmm. Ya, saya hanya sekedar ingin berteman saja, nambah-nambah teman gitu. Thank you. Istilahnya pengen bersilaturahmi aja. Silaturahmi. Ya. Oke. Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak, saya sudah diundang. Itu sepertinya Aceh ya. Kalau bahasanya ya, Anda. Gimana? Iya, saya nyapa tadi yang baru bergabung, Anok, Inong, saya ini aja notis aja kayaknya orang Aceh bahasa karena saya orang Aceh. Oke, kita asik. Halo. Ketiga bulan di sini tahu bahasa kita pun tak bisa tapi lebih dari Ya silakan anak Inong namanya siapa? Dan adik Imam, silakan perkenalkan diri. Inong Sabuh. Iya bukan orang Aceh. Pemula ya saya juga buat live ini. Main TikToknya sudah lama. Udah pernah juga sebelum cuma jauh jauh jarang dari kemarin mau jadi sama kita pemula. Anak Inong di open dulu mikrofonnya. Iya, suaranya ngedabling di sini. Diklik yang ada gambar phone. Oke, lihat nih siapa yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Sari di Aceh. Kan betul orang Aceh mana Kak? Aceh Pidi. Ini tinggalnya di Kakak tinggal di mana? kita tinggalnya di Bekasi. Tapi orang tua aku Aceh. Mental. Aku dari Pakistan 3 bulan di sini. Tahu bahasa lebih baik tidak sedikit kalau lancar. Oh sudah pakai Bun bahasanya Bun.
Iya? Bahasanya sudah sudah fase. Iya, alhamdulillah ya. Makanya ini sambil nge-live dulu sambil ngelancarin bahasa Indonesia dia juga. Ya syukurlah. Budaya bahasa kita kan sudah mudah dipelajari pun. Ya. Salam itu Bang Agas silahkan. Bang Agas juga bisa Saya sedikit bahasa sebelumnya di sini. Dan setelah sedikit berbicara dengan orang yang Salam spesial untuk abangnya bun. salam spesial pakai telur nih. Ya spesial ya, untuk mencintai budaya bahasa kita bun. Iya, Alhamdulillah baik. Orang juga lebih baik. Semoga abangnya betah di Indonesia. Hopefully. Ya alhamdulillah. Dan aku bisa makan lebih berbeda dari Pakistan aku bisa Alhamdulillah. dan saya di sini satu masalah lebih jauh Iya, jarang jauh perjalanan ya kemana-mana kan jarang ya negaranya kan lebih kecil. Ya sekaligus kan bisa mempelajari budaya-budaya Indonesia pun. ini jika 20-30 menit mungkin merasa dekat tapi di Pakistan bisa seperti ini lebih jauh seperti jauh di Pakistan jika dekat itu seperti 5 menit 10 menit Perjalanan 15 menit tapi di sini lebih jauh hampir 1 jam sekali lebih dari 1 jam dan traffic masalah di sini traffic masalah di sini masalahnya macet, masalahnya ya dan benar baik siap. Ini hitung lancar bahasanya. Ya semoga dengan budaya-budaya Indonesia bisa lebih memprioritaskan di dunia luar pun lewat media-media yang semacam ini pun. Iya. Dan di sini musim juga musim itu tidak lebih panas tidak lebih dingin di sini tapi Pakistan lebih dingin lebih panas sekarang di Pakistan derajat itu 6-7-5 seperti ya musim sekarang jika musim panas itu derajat 50 Kalau panas bisa 50. ya 50 jarang-jarang 50 tapi 40 itu kedua kan seperti Ini mah masuk mah. Alright, I do. oke Lain-lain kali abangnya itu diajak ke Jawa Timur pun. Oh, di Jawa Timur di mananya nih? Jawa Timurnya Jember pun, Jember Jawa Timur yang dekat Bali. Asking you visit East Java. ya insya Allah kita Apa di Jember Pak? Jember untuk saat ini
Tempat wisata apa di sana yang Wisata Watulo. Oh. Itu kan di Google ada bun. sempetin buat tidur? Watulo. Insyaallah aku Banyak tempat wisatanya itu di Jembernya banyak wisatanya itu. Ada beberapa ikon-ikon daerah per wilayah itu mempunyai ikon-ikon tersendiri masalah pariwisata. Mulai dari pariwisata alam dan pariwisata kuliner. Untuk saat ini pariwisata kuliner diprioritaskan dikarenakan mengangkat usaha UMKM. Iya. Mungkin untuk Alhamdulillah iya. 2024 ini udah hampir lewat dari dulu kan 2023 ada ancaman resesi lah. Alhamdulillah mulai alhamdulillah udah terlalu hampir Ya, semoga dengan lewat media ini kan bisa menjalin familioner yang lebih ditambah lagi loh, Bun. ya. Alhamdulillah apa namanya Indonesia berhasil bangkit dari corona gitu dari corona kemarin ekonominya. Ya, memang bukan sempat patah sayapnya, cuman kita Indonesia mampu bertahan sudah alhamdulillah kan, Bun. Mulai sudah mampu melewati yang kemarin masalah corona itu. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk saat ini ya mungkin lewat media ini dari Bunda memperkenalkan budaya-budaya kita yang ada di daerah-daerah negara-negara lain, bukan cuma satu Jakarta atau yang mana, tapi mungkin bisa keseluruhan, bisa memperkenalkan termasuk jati diri kita sebagai anak Ibu Pertiwi ini kan lebih menjadi banyak famili gitu loh, Bun. Ya termasuk apa namanya menjalin sampai ke internasional. Ya, itulah. Mungkin untuk abangnya bila berkesan dan berkenan untuk berkunjung ke Jawa Timur itu banyak tempat-tempat pariwisata. Mulai dari pariwisata kuliner, mungkin alam, banyak sebagainya ada. Apalagi sudah mendekati Bali, dari Jember ke Bali cuman 6 jam transportasi umum. Sudah masuk Bali. Kalau dari Jember itu cuma 6 jam. Sudah masuk ke Bali itu pakai fasilitas umum, mobil gitu. Atau naik kendaraan umum itu 6 jam sudah masuk Bali. Lah dari tempat itu kan mungkin bisa mengenalkan budaya kuliner, tentang budaya kesenian Jawa pun bukan hanya Jawa tapi keseluruhannya, bahkan Jawa sendiri sudah mampu dan bisa mewakili dari wilayah lainnya yang tidak sempat berkunjung dari luar Jawa, termasuk Jawa sendiri kan sudah mampu mewakili duta budaya tradisional. Untuk saat ini kan perlu dipertahankan agar jangan sampai punah. Mengenai lewat media ini kan bisa kita ternyata Indonesia semacam ini, ternyata Nusantara semacam ini, jadi tidak dipandang sebelah mata. Kalau terkadang saya sendiri memang sudah sering antar bangsa, kadang kita ditertawakan bukan hanya karena kagum pada kita, tapi merasa kadang mana tawa yang bangga, mana tawa yang ejekan. Kita akan merasa ternyata setelah dari mereka yang sudah nyampe ke Nusantara, ternyata Nusantara itu begini, Jawa begini, Kalimantan begini.
mereka mempunyai identitas yang tidak perlu mengadopsi dari negara-negara lain. Tapi bukan berarti tidak mau mengadopsi. Tapi Indonesia sendiri sudah kaya tentang budaya. Nah ini kan perlu dipertahankan, yang semacam ini pun juga diperkenalkan lewat mengenai dunia-dunia untuk mencari familioner ini kan perlu dikembangkan lewat media ini, media termasuk ini media sosial kan Bun. Ya, kalau untuk alhamdulillah nggak ada masalah. Semuanya bisa makan di Indonesia. Nah, kalau untuk wisata ini kita kurang itu karena kebanyakan wisata banyak ke pajangan gambar hidup menghindari Iya, termasuk melalui lewat media-media ini kan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, dari pertemuan kita yang semacam ini mungkin dari ada saudara-saudara kita yang masuk dari Aceh, dari sana, itu kan membawa identitas masing-masing. Dari identitas itu sudah tentunya identitas wilayah itu kan juga membawa budaya. Mungkin untuk memperkenalkan diri, oh dari mana, dari Aceh, oh Aceh punya budaya yang semacam ini, Jakarta semacam ini, semacam ini. Lewat media ini kan termasuk perwakilan. Kalau menyangkut masalah nama wilayah atau daerah, dari mana, dari Aceh, dari Jakarta, itu sudah mungkin bisa menjadi tanda tanya kan Bun. Oh ternyata Nusantara itu bukan hanya sebatas Jakarta dan Jawa Timur, ada sana, ada sini, bisa menjadi perwakilan lewat mungkin ya, moga-moga lewat media ini bisa lebih kita bisa mengembangkan sayap tentang peningkatan ekonomi Indonesia kan gitu Bun. Iya, dan insya Allah yang lebih menarik lagi nih kan nanti Indonesia tuh insya Allah jadi cikal kebangkitan di akhir zaman. Itu memang ada disebutkan bahwa kebangkitan Islam itu nanti misalnya dari timur. Makanya untuk wilayah Jawa ini yang sebagai pertahanan ekonomi yang perlu dikembangkan dan perlu diperlebar sayapnya dari UMKM. Mungkin yang lebih pentingnya itu masalah generasinya ini Bun. Nah, jadi generasi bangsanya ini yang setidaknya sebagai pendahulu itu bisa menjadi edukasi untuk para generasi Bun. Gitu loh. Mana saudara-saudara lain Bun? Kok belum masuk kawan-kawan? Iya saya. Ya sebenarnya kita pasti udah banyak ini ya apa namanya upaya-upaya untuk keluar dari kegelapan lah untuk berhasil ekonomi negara segala macam. Ya terutama khususnya gitu. Nah cuma sebenarnya banyak Nah saat ini umat Islam di dunia dan semua seperti dakwah sebenarnya jumlahnya besar, orang-orang yang pergi haji lebih daripada tahun jumlahnya semakin meningkat. Tahun ini kita lihat saudara-saudara yang terjajah dan justru kita sebenarnya sayang sekali kita nggak bisa ngelakuin sesuatu yang besar luar gitu nggak ada walaupun jumlahnya sangat banyak.
Nah, saya menemukan tentang Muhammad Qasim. Nah, di situ saya banyak baca-baca tentang karena sebelumnya berasal dari saya ada kajian tentang bencana Quran. Saya sangat menantikan kebangkitan Islam itu harusnya kan terbit di per 100 tahun sekali ya. Dan yang terakhir itu kan pada tahun 1924 yaitu runtuhnya kerajaan ini. Dan saya menghitung-hitung kalau 100 tahun berikutnya itu berarti ya inilah 2024 ini permulaannya. Nah, jadi saya menunggu siapa sosok atau bagaimana caranya dan ketika saya menemukan Inti Muhammad Qasim. Nah, di situ banyak dibahas tentang bagaimana kronologinya nanti umat Islam dan insya Allah cikal bakalnya ada di Indonesia juga, Indonesia, Malaysia. Dan solusinya satu yaitu menghilangkan syiriknya ini apa aja itu juga ada disebutkan nama Suji pernah dengar nggak tentang ini? Pernah dengar cuman sudah pernah dengar cuman untuk secara detailnya baru kali ini kita bisa bernuansa walaupun lewat media pun. Lah memang menyinggung permasalahan tentang Islam sendiri. Bukan berarti Nusantara memang Islam itu ya arahnya kan dari barat ke timur termasuk wilayah kita. Sedangkan kita dulu sebelum Islam datang juga mengenal tentang ketuhanan, tapi belum mengenal Islamnya tapi sudah mengenal ketuhanan. Lah dari segi keislaman itu sendiri ternyata Indonesia mempunyai identitas tersendiri dari negara-negara lain. Identitas Indonesia sendiri itu termasuk Pulau Jawa itu kan kalau dari Arabnya itu kan membudayakan Islam. Sedangkan orang Jawa atau Nusantara justru malah mengislamkan sebuah budaya. Mengislamkan sebuah budaya bagaimana? Termasuk kita pun walaupun tidak kita termasuk kita bernuansa secara silaturahmi ini termasuk kan anjuran agama yang diajarkan dari agama mana saja, utamanya ya agama Islam. Mengenai sapa dan salam, senyum dan sambutan baik, intinya kan hukumnya kan ya wajib kan Bun. Termasuk itu kan menjadi edukasi kita. Ya balik lagi tadi Pak Wiji udah pernah dengar. Sudah pernah dengar, cuman secara detailnya kita bisa bernuansa ya sekarang ini walaupun sebatas lewat media Bun. Ya, berarti mumpung sekarang lagi berwajah diskusi kita kupas lebih banyak lagi ya. Ya ini. Ya baik. Jadi Muhammad Qasim ini kebetulan ada podcast juga di Indonesia dan salah satu channel yang itu RJL Fajar Aditya RJL. Terus juga udah pernah ketemu sama Ustaz Ali, Ustaz Ahmad Baikuni. Terus pernah juga diundang ke studio podcastnya tentang Prabowo, yaitu Mayor Saleh. Ada juga dibahas di nah jadi sebelum bulan ini lagi sosoknya gitu.
Untuk konsepnya ke depannya metodenya tentang apa, Bun? Mungkin untuk menjelang hari-hari puasa atau lebaran, mungkin sudah konsepnya sudah dibikin. Concept about closest time maybe Ramadan or Indonesia or whatever. From about vaccine inside Like what time to what? in closest time. To what time? Whatever will related in nearest time. Actually, we upload to Kiamat time. Yeah. Ya, yang sebenarnya kalau Karena mungkin mereka dari Arab country tidak percaya ini pesan dari Allah tentang hidup suri kata seperti ini. Tapi di itu dari timur tidak seperti barat dan seperti ini timur negara di timur di sini mereka percaya seperti Indonesia dan Malaysia dan Bangladesh dan ini semua negara ini lebih kontribusi dalam sampai untuk progres Islam menangkan kembali Palestina. dan insya Allah kita merasa di sini di Indonesia dan Malaysia dulu percaya dulu orang-orang lebih dan insya Allah itu efek edukasi juga mereka juga jika mereka lihat karena di sini lebih orang percaya mereka juga interest di sini insya Allah lebih tersebar setelah Indonesia Malaysia tapi untuk dalam mimpi itu untuk pertama namanya sih jika itu dan pesan utama itu hidup syirik atau meninggalkan syirik tapi jika lihat yang lain masih juga tentang akhir zaman itu lebih dekat akhir zaman lebih dekat karena kita lihat dalam Middle East Palestina Syria lebih perang dan ini perang itu seperti mulai perang dunia tiga itu lebih dekat perang dunia tiga ya dan muslim masih tidak bangun masih tidur tidak bangun untuk Islam ya untuk proteksi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Presiden Syarif dari mana? Jadi bila bicara apa Jono matikan tu tidak ada Suaranya memantul. dia kena Mohon izin mungkin mic-nya dimatikan dulu izin. Nanti ketika mau bicara dipencet lagi mic-nya. Oke. Itu dan
satu solusi untuk umat bisa bersatu ini satu pesan itu semua percaya la ilaha illallah. Jika kita mau umat bersatu ini satu pesan karena jika sholat atau yang lain pesan lebih berbeda pesan ibadah nggak bisa umat muslim dunia ini bersatu karena semua punya cara ibadah dengan banyak masalah. tapi satu Satu pesan untuk menyatukan semua muslim sedunia adalah la ilaha illallah. Pak Wiji mohon izin belum mic-nya karena ini pendengar jadi enggak jelas dengar suara kami. Oke, mohon izin Bun untuk saya mau istirahat dulu ya Bun. Salam Oh, untuk baik. yang semua yang hadir Bun. Ya baik, terima kasih Pak Wiji sudah bergabung. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi satu solusi, satu pesan yang untuk menyatukan umat Muslim sedunia yaitu pesannya adalah tauhid, dakwah tauhid. Ya. Eh, Ni saya lupa tu nama suami ni tu siapa? Saya lupa itu hari dah berbual itu hari. Ali Haidar. Lihat. Ali Haidar. Siapa nama dia? Ali Haidar. Ali Haidar. Ali ya Ali Haidar. Ya, saya lupa. Senang nama dia tapi boleh lupa. Ya. Pak Hasidin dari mana Pak? Saya Johor Baru, Johor. Oh, Malaysia. Ya. Alhamdulillah. Ni siapa ni brother Ali ni kenal Muhammad Kasim lama tak? Ya, alhamdulillah. Ciao. Satu kampung kah? Ya, aku, dia aku tinggal di tahu, rumahnya aku Bro. tahu, aku mendengar. He asking, are you in same hometown? Same Tidak area? sama, tapi itu 700 kilometer jauh. Tapi alhamdulillah lebih waktu bersama, tinggal bersama, banyak waktu. Tinggal bersama Brother Kasim. Okey, saya nak tanya satu hal. Mungkin brother Ali ni tahu ya. Tu Muhammad Kasim dia selalu dapat mimpi daripada dia muda lah, sudah lama. Ya, Bila dia mula hindari syirik tu? kapan dia mulai menghindari syirik? When he started? Brother Kasim, Yeah, started. lebih itu Allah Subhanahu Wa Taala Brother Kasim belajar dari mimpi-mimpi like sedikit dari tidak semua Tidak dan sekaligus. Allah Subhanahu Wa Taala like start teaching little by little. Iya, Allah pun juga mengajarkannya bertahap. Ya, Ya. dan itu dan tapi aku lihat pertama video tentang syirik itu dari Merana Basi dari UK ini buat video itu Julai 2018 tahun. Ini tahun aku mendengar tentang syirik, apa syirik dalam mimpi Muhammad Kasim. Tapi sebelumnya aku tahu mimpi, aku percaya mimpi dari tahun 2016 aku sudah lihat mimpi dan percaya juga. When Brother Kasim started abolish shirk. Yeah, in in his telling life. like it's from before or spreading really. Itu dari sebelum itu waktu tidak hukum dari Perintah, not hukum. Perintah dari Allah. Ya, Perintah, order. ya. Dia tak Kita pernah dari cerita dia mula-mula dia dapat mimpi hindarkan syirik masa dia awal-awal. Masa dia mula-mula lah.
Start he living, start he Ini avoiding sharing sebelumnya our story. jika lihat Brother Kasim mimpi, Allah Subhanahu wa Taala mau Brother Kasim lebih baik orang, seperti lebih baik, tapi Brother Kasim coba tapi tidak bisa seperti ini. Allah mau lebih baik dalam dan setelah satu kali Brother Kasim lihat Brother Kasim berdua nama itu dari Sifat Allah Ar-Rahman. Brother Kasim mengatakan Ar-Rahman, keluar aku dari kepulan Ketika memulai dari darkness. memanggil Allah dengan sebutan Ar-Rahman, ya Rahman, keluarkan saya dari kegelapan. Ya, dan itu malam Allah Subhanahu wa Taala mulai karena Allah Subhanahu wa Taala Mulai karena syirik. kamu panggil aku Dengan nama panggil aku dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu seperti sekarang itu seperti fard untukku. Aku Ar-Rahman, Buktikan, seperti Itu seperti karena dan aku wajib untuk seperti kewajibanku untuk membuktikan kerahmananku Ya. gitu. dan setelah ini Allah Subhanahu wa Taala belajar sedikit semua dan Allah Subhanahu wa Taala pertama kali bilang, Kasim, jika kamu mau aku pertolong kamu, aku mau menolong ya kamu. kamu jika kamu makan habis ya kamu seperti ini jilat dengan jari telunjuk. ya. Mm-mm. Dan setelah seperti ini Allah Subhanahu wa Taala dan Allah Subhanahu wa Taala aku insyaallah aku akan tadbir untuk kamu. Kamu tahu like Mengajarkan, strategi atau plan untuk kamu jika kamu start teaching. ya. Ya, I will make a play for you for something. Iya, akan mengajarkan lagi untuk selanjutnya. Ya. Dan setelah Allah Subhanahu wa Taala sedikit teaching tentang syirik dan jika kamu mau sukses, kamu ini meninggalkan syirik. Dan seperti ini satu mimpi Allah Subhanahu Brother Kasim lihatkan gambar, dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, Kasim, jika kamu juga lihat saja gambar, dan apa bedanya kamu dengan atau Hindu dan Hindu seperti Jika Indian kamu memajang gambar, Ya. maka apa bedanya kamu seperti dengan ini umat Hindu? semua tentang semua syirik Allah Subhanahu wa Taala Ajarkan. sedikit teach Ajarkan. Yalah pelan-pelan ya, step by step lah. ya step by step, itu tidak semalam tidak seperti dalam ini satu malam. Ini lebih So itu it's- proses lebih tahun seperti, dan itu setelah beberapa tahun Allah Subhanahu wa Taala peningkatan perintah ini tersebar mimpi-mimpi untuk aku menyebarkan tunjukkan mimpi. kamu dan Mimpi setelah yang telah aku Muhammad SAW juga bilang dan order Muhammad Qasim Dan perintah Ya. Muhammad Qasim, Nabi Muhammad seperti juga. ini mulai social media, tapi sebelumnya lebih tahun saudara Qasim tidak bilang tentang mimpi ini ke yang lain. Ya. Dan itu seperti introvert personality. Introvert, karena memang kepribadiannya Muhammad Qasim ini sebenarnya introvert.
Jadi saja tinggal di perintah rumah, itu sedikit ya kerja banyak online, banyak tidak tinggal di pergi ke rumah. yang Jadi ya. perintah dari Allah ini sebenarnya sangat berlawanan dengan kepribadian dia gitu. Dan Brother Kasim itu waktu lebih merasa Tapi Kak, aneh atau takut iya juga, takut. bagaimana orang-orang yakin Iya, itu mimpi mungkin keluargaku atau tetanggaku tidak percaya, dan iya. bagaimana Bagaimana yang orang lain bisa. yang bisa Dan percaya? itu sebab, tapi itu karena itu perintah 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 dari dari Allah perintah dari Allah dan Muhammad SAW, dan dia tidak bisa menolak. ya. Ya, ini sebar mimpi ini macam senang tapi susah. Bukan kerja mudah. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah kira berkembang. Ramai juga, terutama di Indonesia paling ramai ya orang yang percaya dengan mimpi Muhammad Ya, Qasim. ya. Banyak helper-helper pun daripada Indonesia. Ya, itu waktu mulai tersebar, Brother Kasim berpikir mungkin empat orang, dua atau empat orang Yang yakin, percaya. tidak lebih. Tapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala help Menolong. menolong, dan alhamdulillah lebih orang percaya. Dan uh, asli dari Indonesia. Aku merasa di Indonesia dan Malaysia itu di sini lebih orang dari Pakistan. Pakistan percaya juga lebih orang, tapi di sini di Indonesia lebih orang. Banyak Mungkin banyak lebih dari Pakistan. Pakistan. Ya, karena memang penduduknya Indonesia kan banyak, lebih banyak ya, 250 juta. Ya, di Pakistan lagi susah tu pasal dia banyak yang menentang tu ramai. Macam Indonesia ni kira open sikit. Ya, karena Pakistan itu seperti extreme nation. Ya, ekstrim lah tu. Religion Terlalu lah. extreme. Ya, mereka Sana Syiah pun banyak lah sana Syiah. ya Shia juga. Ya, Shia lebih musuh Brother Kasim, karena mereka Dia punya tunggu yang itu konsep tentang Imam Imam Mahdi, Islam, dan mereka semua di Pakistan semua hampir semua Shia, mereka syirik. yang mana ekstrim Syiah, dia takkan percaya ni Muhammad Qasim sebab apa, Muhammad Qasim ni Sunni. Dia orang tunggu tu Imam Mahdi daripada Syiah. Jadi susah sikit dia orang nak terima. Iya, betul. Ya, dan di sini di sana Pakistan itu ekstrim orang-orang ekstrim. Ekstremis. Ya, terlalu. Ya, karena jika cepat marah jika mereka, dan jika ulama mereka lebih tinggi ego lebih tinggi, sombong. Ya, mereka berpikir yang lain tidak bisa lihat mimpi seperti ini. Kita tidak bisa karena kita lebih ilmu, lebih seperti ini. Ya, dan bagaimana dia bisa seperti ini? Dan Tapi banyak yang tak ada yang ambil berat tentang mimpi ni. Ada beberapa sebab lah. Ada sebab ego, ada ilmunya tu tinggi, dia ego. Tapi ada juga yang langsung tak ambil tahu, tak ambil berat. Banyak many people nowadays they are not interested in dreams. That's the problem.
yeah, even more against, but also more people believe. Ya, alhamdulillah. Kan jika orang-orang orang-orang saja mendengar dari yang lain, oh itu fitnah, tapi mereka tidak Tabayun. ya tabayun. Uh, uh, Bagaimana fitnah? Tidak berbeda pasan di dalam mimpi Muhammad Qasim itu sudah semua. Dan juga kebanyakan orang lebih fokus pada mimpinya gitu, padahal bukan pesan utama dari mimpinya yaitu meninggalkan syirik. Ya, dia orang banyak fokus orangnya, Ya, orangnya. bukan isinya mimpi itu. Betul. Dan hanya sebagian mimpi aja yang dilihat tapi inti dari semua mimpinya itu yaitu meninggalkan syirik, mereka abai. Ya. About the main, they only focus to the person, but the main point of from all dreams about abolish shirk, they don't attention. Ya. Aku tinggal bersama saudara Kasim. Aku tidak lihat dia mengklaim jika kita sendiri berdua sendiri. Aku percaya Brother Kasim, tapi dia tidak mengklaim seperti ini. Aku Imam Mahdi, dia tahu yang lain. Karena dia saja tawakul Allah. Jika itu Allah, dia tidak mau seperti ini mengklaim Apa ini saja. karena Allah telah menolong dia, lalu kenapa dia butuh menjadi Imam Mahdi, kan gitu dia bilang. Yalah. Dia memang tak nak klaim, dia pun tak nak itu nak jadi Imam Mahdi ke, dia tak nak. Dia memang dia takut itu tanggungjawab berat. Jadi dia tak ada kaitan, dia tak mahu ada apa-apa kaitan dengan Imam Mahdi itu. Cukuplah dia sebarkan mimpi-mimpi dia. Dia cuba nak lari. Yang saya tengok lah, dia cuba nak lari, dia tak mahu jadi Imam Mahdi. Ya, Jadi dia tak mahu apa-apa kaitan dengan Imam Mahdi tu. Jadi kita respect lah apa yang dia nak tu. Ya, karena itu lebih besar posisi jika seseorang di posisi Imam Mahdi, itu lebih besar posisi. Itu sebab jika kita lihat di dalam hadis, Imam Mahdi tidak mau bayat, tidak mau dibayar. ya. Ya, Tapi betul. orang-orang force, Memaksa. ya. Harus memaksa. Saya mula-mula kenal ini Muhammad Qasim dalam YouTube tahun 2015 ke macam tu lah. Saya masih 2015 saya kerja. 2016 saya sudah berhenti. Jadi masa kerja 2015. Tapi sebelum tu saya bukan cari dia. Saya bukan cari dia punya mimpi ke. Ya. Saya sendiri cari Imam Mahdi. Saya pasal ada knowledge sikit, kayak ada study sikit pasal apa akhir zaman. Ya, Umur umat Islam betul. tak lebih 1500. Dengan saya. Jadi saya bukan cari Muhammad Qasim, saya cari Imam Mahdi. Betul. Saya cari Imam Mahdi, tengok hadis-hadis, tengok masa sudah sampai. Mana itu Imam Mahdi? Sepatutnya saya jumpa. Ya. Saya minta, ya Allah, kalau itu Imam Mahdi ada, tunjuk. Ni masa dah sampai. Pasal Mujadid dia lahir awal tahun ataupun akhir tahun. Jadi masa tu saya kata ini umur sudah dekat 40. Mana dia? Kenapa saya tak jumpa? Orang dia mesti orang biasa. Bukan orang yang pandai. Agama. Orang biasa.
Lepas tu apa, yalah agama ciri-ciri itu semua saya study lah. Ciri-ciri dia kan, fizikal, hidung mancung, dari luas, orang biasa. Lepas tu dia akan experience apa yang Rasulullah experience, dia akan experience juga sama. Ya, dan Ah, bro, itu jika kita lihat mereka berpikir Imam Mahdi, orang-orang berpikir Imam Mahdi akan dari seperti no, dari Arab dan seperti alim, seperti ulama, seperti ulama lebih-lebih ilmu dari hadis, dari Quran seperti ini. Tapi jika jika kita lihat jika seperti ini ulama bisa bersatu ummah, itu sudah bisa lebih-lebih tahun, lebih 100 tahun, lebih ratus tahun sudah tidak bisa bersatu seperti jika Imam Mahdi bisa setelah itu sebab karena semua punya hadis atau konsep. Mereka berpikir kita benar, dia salah, kita benar, dia salah, seperti ini. Dan bagaimana bisa siapa benar, siapa salah, seperti ini. Ini sebab perlu dari rahmat Allah, ya. direct knowledge, direct ilmu dari Allah perlu Langsung. untuk Langsung. verifikasi. Tapi ini ulama, dia punya pintu tutup, dia punya hijab sudah ada depan. Kalau dia ada ego, itu hijab ada depan. Susah dia nampak. Ya, itu juga mungkin sebabnya karena mereka juga belum meninggalkan syirik, jadi rahmat Allah nggak sampai. Yalah. Tapi saya dulu masa saya jumpa dia, mimpi dia yang pertama, saya terus percaya. Tapi masa tu saya pun banyak gambar kat rumah. Saya lepas tu baru saya belajar tengok apa dia punya pesan-pesan tu, semua saya ikut lah. Tapi masa saya jumpa tu pun saya banyak salah. Kan gambar-gambar banyak, apa semua banyak. Tapi saya percaya dia ni Imam Mahdi. Sudah jumpa, apa dia cakap mesti nak dengar. Jadi saya ikut. Iya. Kita juga, aku sebelumnya tahu tentang syirik. Aku punya gambar di desktop screen, itu layar komputer, mobile, dan profile picture. Dan aku itu waktu aku mau satu gambar aku di depan on wall, Dinding. ya, Tembok. ya, di tembok, pada tembok. Tapi itu waktu aku lihat ini video pertama kali tentang syirik, aku langsung aku hidup ini profile picture, Meninggalkan. ya, meninggalkan profile picture dan semua desktop wallpaper gambar aku, dan aku lebih merasa takut itu waktu karena itu lebih syirik di billboard seperti advertisement board seperti ini, dan lebih statue di park atau yang lain dan lebih Lepas kita ikut apa yang Muhammad Qasim buat tu, suruh abolish syirik, kita punya keadaan rumah pun ada tenang sikit. ya. Ya, terutama itulah dimulai dari rumah-rumah kita sendiri kan. Ya Ram. Saya sebelum baca dia punya mimpi, saya pernah banyak kali tahu mimpi benda yang sama. Saya mimpi masuk dalam kuil Hindu.
Banyak nih tokong-tokong banyak. Ya. Tapi dalam dia punya kuil tu besar. Tapi dalam itu kuil, itu temple tu ada surau. Jadi orang-orang Islam semua semayang dekat situ. Tapi kena masuk itu kuil. Jadi saya rasa takut lah, cemas. Kenapa saya nak semayang, nak masuk ini kuil? Ya, Lama-lama lepas tu pelajari mimpi tu, saya buang gambar, baru saya faham. Rumah kita tu sudah jadi kuil. Gambar-gambar banyak. Ya. Barulah sekarang saya mimpi tu sudah tak ada lagi. Rumah kita tu macam kuil. Ada itu, rumah saya tu ada kalender gambar kuda, ada gambar gajah, ada. Itu semua itu Hindu punya. dream that Allah saying what different you with Hindu, and also correlated about hadith about, and also Umar saying la ilaha illallah, and correlated with Brother Kasim's dream also, and about hadith man tashabbaha. Ya. Yeah, you explain it. Ya, Allah Subhanahu itu kita bisa mengerti dari konsep hujan. Jika hujan itu Rahmat. rahmat, itu Allah rahmat seperti hujan. Seperti hujan. Banyak maksudnya. Ya. Banyaknya itu seperti Semua tempat. Jika hujan, semua tempat iya, semua tempat itu basah. jika lihat hadis, dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini jika gambar-gambar atau anjing di rumah, malaikat rahmatullah tidak masuk. Dan kita lihat baca ayat di Quran, Allah Subhanahu wa taala bilang, jika jika seseorang syirik, melakukan syirik, dia melakukan zalim pada dirinya sendiri. Ya, pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena jika rahmatullah seperti hujan, tapi jika gambar-gambar tempat ini beberapa tempat rahmatullah tidak masuk. Ini seperti Kezaliman. Ya. Kezaliman yang besar. Ya, karena Allah tidak henti ini rahmat, tapi mereka yang menghentikan rahmatnya Allah. Ya. Allah tidak pernah menghentikan rahmatnya, tapi mereka yang menghentikan rahmat Allah. Makanya di Quran itu kan disebut inna syirka zulmun azim. Kenapa? Ya kan, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Ya kenapa disebutkan itu kezaliman? Ya karena mereka menghentikan rahmat Allah sendiri gitu. Ya. Untuk dirinya sendiri dan untuk makhluknya, dan untuk makhluk Allah yang lain juga. Ya. Dan itu seperti jika kita lihat Hindu, India, mereka jika seseorang meninggal dan mereka ditembok pajang foto orang meninggal. Dan mereka seperti ini gambar. Dan ini sebelumnya Yahud juga seperti ini. Jika meninggal seseorang atau jika meninggal nabi atau yang lain, orang agama, baik seperti tokoh agama. Ya, mereka taruh gambar di kuburan dan mereka buat masjid. Mereka beribadah di kuburan tempatnya kubur.
itu seperti mutasyabih ya. Iya, dan Muslim pun melakukan ibadah yang sama seperti itu. Nah, itu Ya, seperti tasyabuh begitu. ya, seperti Menyerupai tasyabuh. kaum agama Ya, lain. dan jika kita lihat itu like pre-version of statue idol pictures. Patung. Like first pertama kali mereka buat gambar dan setelah sedikit-sedikit mereka Membuat patung lebih-lebih seperti Izza, Uzza, Lata dan Uzza. no, like more respecting that Ya, lama-lama mereka seperti menyembah, like yeah, worshipping. yeah, before respecting them Ya, continue sebelumnya worshipping. hanya untuk menghormati orang meninggal lah atau apa. Tapi kemudian akan berkembang menjadi penyembahan gitu. Dan setelah seperti ini mereka buat gambar karena setan tidak mau langsung, setan lebih sabar ya, sedikit-sedikit dia Ya, dia jika contoh jika seperti vulgarity atau fahash fahsya like maksiat. ya ini jika langsung itu orang-orang lebih protes, tapi jika sedikit-sedikit Ya, jika mencegah secara langsung akan banyak terus. Tapi setan itu menipu daya dengan sedikit demi sedikit. ya seperti ini setan iblis mereka tidak langsung invite di syirik, tapi sedikit-sedikit Menjelang. ya Ya, syiriknya dia masuk perlahan-perlahan. Ni setan ni pandai. Dia sudah hidup lama. Dia tahu macam mana. Sikit, lama-lama habis. Habis umat Islam ni habis. ya Jadi itulah concernnya. Jadi pertolongan Allah itu turun ya ketika syirik itu tidak ada. Jadi makanya di sini yang disampaikan di sini adalah fokusnya menghilangkan syirik itu. Sekarang ni syirik tu sudah banyak. Sudah lama pula tu bertapak. Sekarang nak bersihkan balik susah. Orang-orang macam tak boleh terima. Apa salahnya pamer gambar, kita tak sembah. Kan? Jadi ada pula kadang-kadang ulama tu ada pula sebahagian tu pula tu yang membolehkan. Jadi umat Islam ni ramailah yang keliru. Kalau tak ada ni Muhammad Qasim Mubasyirat ni, kalau dia bagi tahu memang habis semua dah. ya Kita welcome dulu pada saudara kita yang Brother baru Brian. bergabung, Bro Brian. Silakan perkenalkan diri, panggilnya siapa, asalnya dari mana? Silakan. Tak jelas Tak apalah, kita sebarkan aja lah mimpi-mimpi dia ni agar ada yang terbuka hati dia untuk nak bertabayun kan. Jadi baru boleh tahulah kesilapan kita tu. Ya. Continue topik. Itu kalau Muhammad Qasim tak bagi tahu tu dalam mimpi dia tu, mubasyirat dia, sampai sekarang ni saya rasa gambar masih banyak kat rumah kan. Ya. Saya tak buang gambar. Saya tak tahu yang itu perkara yang serius. Itu kira Ya, kezaliman. contohnya di Indonesia aja itu kan masih banyak jenis-jenis syirik tuh banyak ya. Ini dari jenis gambar aja, gambar makhluk hidup aja banyak jenisnya, dari yang berupa cetakan, yang patung pun banyak, boneka, belum lagi kemasan-kemasan. Nah, ada lagi seperti membungkukkan badan gitu.
Kalau di Indonesia banyak misalnya orang salaman tapi badannya bungkuk macam Yalah itu pun ada juga ulama yang dia tak bagi kita bongkok bila time salam, tapi tak ramai, sikit. ya. Tapi Ya karena hanya selepas Muhammad Qasim yang jelas menyebutkan bahwa itu syirik gitu. Jadi ya, memang semurni itu tauhidnya. padahal rokok dan sujud tu semata-mata untuk Allah, rokok dan sujud. Sekarang kita dah rokok, kita dah sujud kepada manusia kan, jadi dah jatuh dia syirik. Jadi awal-awal tu kebanyakan orang susah nak terima. Sebab benda tu dah jadi macam dah jadi custom tau, dah jadi Lampu adat. motor, lampu motor tuh syirik juga, banyak berbentuk kepala. Iya kak, lampu motor shape of Ada lampu itu, maksud itu sekarang ni ada lampu motor tu dibuat kepala binatang. Ini juga seperti syirik karena itu jika wajah itu lebih besar kan. head light of bike. Light of light? No, but He said- like a face of hair. No, he said lampu motor bike light. No, It's jika a itu shaping of tidak head. seperti manusia atau hewan, dan jika tidak seperti ini, dan tidak karena itu jika seperti wajahnya manusia atau hewan, dan He itu said syirik. similar head shape, and he cover with like a blanket. Jika cover itu ini Baik. oke, ya ini baik, tapi Ini maksudnya motor bahasa Indonesia atau bahasa Melayu nih. Motor itu kan Melayu tuh mobil ya. Tapi kalau di Indonesia tuh motor sepeda motor. Ini maksudnya motor apa nih? Bro Brian. ya. Sepeda motor head shape. Mungkin tidak mas, tapi jika wajah punya wajah seperti manusia juga, dan masalah lebih karena seperti bisa banyak things seperti buah Misalnya pohon juga macam- seperti ini, dan itu tidak. Macam kartun tuh bis dikasih wajah kan jadi syirik, walaupun asalnya dia benda mati tapi dikasih wajah ya jadi menyerupai makhluk hidup. Jadi syirik juga. Terus apa Wajah ya, kan atau seperti ada punya tuh ini, kartun anak-anak benda yang asalnya benda mati tapi dikasih wajah jadi menyerupai makhluk hidup, jadi syirik juga. Jika satu part seperti ini, dan itu tidak masalah karena itu tidak bisa manusia Ya, sih. bentuk manusia, tapi untuk hal-hal yang masih ada keperluannya yang berkaitan dengan negara, kepemerintahan yang memang itu diperlukan negara, ya itu boleh asalkan digunakan seperlunya, misalnya KTP, ID card. Ya. Dan itu jika headlight ini cahaya seperti ini, headlight ini Headlight, ya ini seperti motor. mata-mata atau seperti senyum ekspresi, dan itu bisa syirik. Tapi jika tidak seperti ini itu tidak syirik, enggak apa-apa. Yalah lah, selain daripada gambar-gambar tadi tu, kita perbuatan lah ya, sujud, rokok, kita tak, baru kita tahu itu syirik. Jadi kita elak lah tak buat.
Jadi ada lagi tu kadang-kadang dalam lagu-lagu pun ada juga perkataan-perkataan yang boleh jadi syirik, itu pun nak jaga juga. Ya, perkataan-perkataan yang sifatnya seperti what kind of words should Ini no syirik Syirik jika words. kita percaya mengatakan seseorang seperti ini last hope, harapan terakhir. ya, atau ini orang bisa ini bisa saja ini bisa Dalam lagu, dalam kata-kata dia tu dia memuji lah, dia memuji orang kan, Memuji manusia. berlebihan, hyperbole praising. ya, dan namanya batil God, Tuhan palsu. ya, itu tidak baik jika Ya, orang namanya ya. orang. Oke, Mas Eli. Macam sekarang ni nak bangunkan anak-anak, bangunkan kawan-kawan kita tu daripada tidur. Diorang tu banyak kata Muhammad Kasim yang banyak tidur. Tapi diorang ni kadang-kadang tak nak mengkaji mimpi tu. Padahal diorang yang tidur. Kita nak kejutkan diorang. Only sleepy and dreaming, but actually mostly sleep. Kita nak bagi tahu Sleep. No. They mocking that Brother Kasim Ya, only Brother sleep. Kasim, aku But tahu the Brother actual- Kasim tidak lebih tidur, tidak bisa Ya, lebih. bukan karakternya bukan orang Ya. yang tukang tidur. Ya, ini jika Brother bukan Kasim Muhammad Kasim tu banyak tidur. Tu Ya. orang yang tak 20, percaya 30 tu sekarang ni banyak tidur. ya, Yeah, but he said the actual, the real is mostly more Yeah. sleep. ya, mereka tidak bangun. Brother Kasim ini seperti Yang mirror. bermimpi Muhammad Kasim, tapi yang banyak tidurnya mereka tak bangun-bangun. Kita nak Muhammad insafkan diorang tu tentang mimpi tu penting. Kena belajar pasal mimpi. Itu sunnah Nabi. Dalam Quran pun banyak pasal mimpi, menunjukkan mimpi itu penting. Rasulullah pun dah banyak kali berpesan, akhir zaman tu mimpi tu jaga baik-baik tu, banyak pesanan. Tapi banyak yang tidur, jadi dia orang tak ambil tahu. Jadi dia tuduhnya Muhammad Kasim ni yang banyak tidur. Ya, Alif sendiri pun yang menyaksikan, yang tinggal bareng dengan Bro Kasim pun, Alif sendiri pun bersaksi bahwa Muhammad Kasim itu bukan karakternya tukang tidur, dia sedikit tidur justru. Ya. Dan Ya, gitu. dan aku merasa personality Brother Kasim, karakter Brother Kasim itu seperti cermin. Jika orang-orang baik, jika lihat Muhammad Kasim, dia merasa ini orang baik. Jika orang jahat lihat, mereka berpikir ini orang seperti Orang jahat. jahat. Nauzubillah. So ini mereka lihat mereka themselves. Mereka melihat diri mereka sendiri. Ya, Apa yang mereka lihat dalam diri Muhammad Kasim ada cerminan diri mereka sendiri. Kalau mereka lihat Muhammad Kasim itu baik, ya memang karena mereka orang baik jadi bisa melihat kebaikan itu. Tapi orang yang tidak baik juga melihat Muhammad Kasim tidak baik. ya. Dan jika orang percaya Muhammad Kasim dan semua orang merasa ini seperti aku Iya. khusus satu seperti
satu sifat ini ya, Sifat. ya ini satu sifat. Yang lain merasa yang lain sifat seperti aku mereka bisa mengerti dan merasa dekat dekat bersama Brother Kasim. Like correlate bisa Bisa berkaitan. ya dan belajar. Ini sebab ini karena mereka lihat orang baik lihat karakternya dalam Muhammad Qasim. Oh itu siapa ni? Bandar ni ada masuk tu kan? Bandarul, Darul Ahmad. Naik Bandarul. Ya, ya silahkan. Recommended. Saya asking to sitting on guest. Oh, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saja buah-buah kosong aja ni. Ya di live lah. Tadi ada tengok live-nya siapa tu? Riza. Ya tengok Cik. Tengok tadi. Tapi dia punya live ramai ya. 400-500 orang juga. Yalah Cik, dia kan artis. Itulah kita kena buat macam tu. Macam mana tu? Nak popular ramai orang kan. Jadi kalau Kemarin kita live sampai hampir jam 2:30 ya. 2:30. Wih. 5 jam kemarin. 5 jam dan 5.000 penonton alhamdulillah kemarin. Rame-ramenya memang ini dari jam 12 ke atas. itu kalau nak ramai tu jemput tu yang daripada UK tu. Siapa nama dia tu? Ya. Dia orang sana masih waktu dia tu kan. Dia orang belum tidur tu. Ya. Ya. Itu siapa nama dia semalam tu? Mubashar Hasan. Mubashar Sanda. Ya, dia daripada UK tu. Ya. Dia pun ada grup dekat UK tu. Grup UK. Aku tidak tahu mungkin tapi mungkin Tapi dia dia lebih aktif mungkin. dia beritahu dia bukan seorang. Dia kata dia ada kawan-kawan dia. Tapi tak tahulah dia buat grup ke tidak, tak tahulah. Tapi dia ada kumpulan dia yang percaya Muhammad Qasim ni lah. Ya. Ya, mungkin memang nggak sebanyak kita di sini ya, di Indonesia, di Malaysia. Tak banyak. Memang lah Muhammad Qasim pun Ke mimpi istiqomahnya dan ya perjuangannya ya pasti lebih berat. Lebih berat sekarang daripada ni kalau nak ikut tempat penyebaran ni di Indonesia. Di ya. Malaysia pun tak ada apa-apa. Saya pun ikut perkembangan di Indonesia ni. Cuma Muhammad Qasim pun ada kat Indonesia kan. Jadi penyebaran mimpi ni lebih meluas lah dekat Indonesia. Banyak orang Ya. boleh terima mimpi Muhammad Qasim ni. Walaupun ada yang menentang, tapi ramai juga nanti yang menerima. Kita tengok ada aja orang-orang baru. Waktu itu pernah saya tanya sama Bro Kasim, kalau kalau mimpi tersebar di Indonesia duluan, apa itu berarti Indonesia negara pertama yang menghilangkan syirik terlebih dulu gitu, bahkan sebelum Pakistan. Tapi kalau secara peringkat negeri official Pakistan dulu.
Sini ramai yang helper-helper tu yang percaya tu ramai di sini. Tapi Ya, kesudahannya nanti yang apa mengisytiharkan tu nanti di peringkat kerajaan tu Pakistan je. ya di peringkat negara Pakistan. Ya, Tapi saya dapat tahu yang saya dengar ni Afghanistan dah buat dulu tau. Dia dah government dia dah mengharamkan apa ni posting-posting gambar ni. first making a rule like saying forbidden about a picture. Ya, aku juga mendengar seperti ini. The government of Afghanistan Ya, officially not allowing all this posting of pictures. ya, aku juga mendengar ini seperti ini. Lihat, insyaallah Afghanistan. bisa. Tapi kebanyakan mereka tidak mau lebih-lebih sekolah untuk wanita seperti ini di sini. Di sana juga masalah beberapa things like good, little good also, bad also, but they also like from Afghanistan, more terrorism in Pakistan. And in Gaza, even Afghanistan will be against Pakistan. Bahkan di Gaza Afghanistan melawan Pakistan. Ya, karena semua negara jika ideologi Afghanistan mereka percaya mereka berpikir ini semua negara ini kita punya Pakistani tempat Punya khusus Afghanistan. tempatnya dekat ke Afghanistan. Mereka berpikir ini tempat kita. Afghanistan Tidak. claim that Pakistan is their land. Ya, Oh, jadi Afghanistan mengklaim bahwa berpikir bahwa Pakistan itu adalah wilayahnya mereka, makanya. dan setelah mereka juga tidak lebih percaya Islam lebih yang lain negara Muslim juga tidak suka Pakistan itu waktu mereka bersatu dengan India, Amerika, Rusia untuk perang dengan Pakistan. Saja sisi China tidak ada. Hanya sisi negara Cina yang tidak menyerang. Yeah. Tapi yang lain semua. Dalam mimpi Muhammad Qasim tu apa Turki akan jatuh kan? Macam mana dia jatuh? Dia terangkan tak? Turki. Mungkin jika lihat sekarang itu saja Erdogan. Jika Erdogan jatuh atau terbunuh, ya, jatuh dan setelah itu lebih possibility di sana seperti Syria lebih grup fighting group seperti terorisme grup menjadi aktif dan karena sekarang dan dia juga mau masuk Syria, mereka juga mau tempat dari Syria dan mau menguasai yeah, Syria. like fighting against America or other things like terrorist group.
but later then they, because they also don't like, then they will also come here like that. Like it's the, like feeling like it's the last pillar, which is whenever this fall, then Turkey will start falling. Well, like Turkey, Erdogan is the last. Erdogan. After that, like he will fall down, then little like become groups, more fighting groups in country. Terpecah belah internal internal negaranya Turki. Ya, dan setelah Rus masuk, Rus datang Rusia, untuk Rusia. ya Rusia ini datang uh, untuk Turki. Turki mereka bersatu Turki uh, dan Amerika bersatu yang lain negara, dan seperti ini beberapa negara bersatu bersama ini Amerika, dan beberapa bersama Rusia. Seperti ini mulai Perang Dunia III, dan setelah, tapi Pakistan tidak masuk dalam ini Grup manapun. ya, ya. Pakistan saja progres dan bersiap untuk perang Fokus Sulh ini. mengembangkan negara sendiri. Ya, dan mereka lihat Pakistan lebih progres, lebih advance sekarang. Jika kita tidak henti Pakistan, ini bisa like rule semua dunia. Mengatur, Ya. menguasai semua. Ya, mereka bersatu semua yang negara dan attack Pakistan. Tapi alhamdulillah subhanahu wa ta'ala menolong. Memberi Ya, pertolongan. ya, ini 3.000 Pesawat jet tempur. ya. Dan setelah Pakistan alhamdulillah win dan masuk di Middle East dan get back places. Mendapat tempatnya kembali, mendapatkan negara-negaranya kembali, statusnya kembali. Dan bahkan even after that, King of Jin become afraid that Muslim become more powerful. Yeah, you tell them, I tell them. Yeah, you explain, You then I will explain. translate. Dan satu mimpi setelah pemimpin Jin berada kasih melihat tempatnya Jin di sana. Pemimpin Jin mengatakan Muslim lebih kuat sekarang. Jika dan sekarang mereka bisa mulai masuk dalam tempat kita. Ya, itu jika kita tidak henti mereka, dan dia bersiap untuk perang, dan Brother Kasim mengatakan ya, itu artinya kita tidak saja perang dengan kafirin, tapi juga dengan jin juga Perang melawan ya. jin. Ini Yalah, kita tunggu aja lah. Tak tahu yang sebetulnya berlaku dia besok macam mana. Muslim Voice, welcome. Bagus namanya ini.
Tuan Miriam. Bang Da, ada apa-apa nak cakap Bang Da? Bang Dani dari mana? Hmm, dari Sumatera kak. Sumatera mana? Dari Sumatera Utara. Oh, Medan. Ya. Ya, alhamdulillah. Mashallah. That's good. Kalau keluarga ibu saya juga ada juga dari Medan juga, Helvetia. Medan Oh iya. Helvetia. Ayah Kok dari saya di apa kak? Di Simalungun, jauh dari Medan. di mana? Kalau saya kalau ke Medan sekitar 100 km lagi, Oh, kurang lebih. ini apa namanya? Dekat Toba. Dekat Toba, Bang. Ya, Danau Toba. Iya. Sinilah kak, main ke Danau Toba. Ya, saya pernah ke Toba. Danau Toba tu Tempat masih apa lagi ya? Masih dibuka untuk pelancongan ni? Oh, masih sih. Beras Kemarin tuh tadi. kan Raffi Ahmad pada ke sana. Sumatera, North Sumatera, near Toba Lake. Ya, silakan, ada topik apa nih, Bang Da? Ya denger aja kak. Ini beberapa ini lagi apa lagi? Nggak enak badan ini. Oh iya, sama. Sama. Ali pun demam mulai tadi pagi sebetulnya. Oh, jadi kalau di Pakistan tuh perkembangan mimpi MK kayak mana kak? Nah, how in Pakistan, how progress about spreading dream? Ya progres tapi di Pakistan ini jika tidak percaya seseorang jika percaya dan lebih-lebih percaya seperti ini uh, 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 ini Pakistan itu bisa jika percaya bisa satu malam bisa percaya lebih-lebih orang. Tapi jika tidak percaya ini lebih-lebih tahun tidak percaya. Seperti ini Pakistani karakter. The yang It lain depends of majority. yeah, it depends on majority. Like a kind of Ya, tergantung a kind of mayoritasnya. wave when come. It's not about like only about wave, like where is going wave or like that. Like that in everything, like even if sports field, if dislike someone, continue disliking, and then when But Brother Kasim start famous. yeah, famous already. Alhamdulillah, too many people know. Banyak orang tahu, alhamdulillah, dan banyak percaya juga. Tapi tidak lebih-lebih seperti jika But how strategy to like make Brother Kasim get invited to channel TV or the famous channel? itu saja Allah tahu karena kebanyakan mau, tapi jika lihat mereka takut dari Because in orang-orang. Indonesia, if we want to want to make Brother Kasim interview in TV channel, we should pay. But Brother Kasim saying in Pakistan not. Instead, themselves invite Brother Kasim. So Yeah. Brother Kasim not pay anything.
not pay at all Ya, ini Neo TV for tidak spreading. tidak Yeah. minta uang, mereka saja invitasi. Dulu Tapi yang lain, dulu yang lain, masa mula-mula penyebaran mimpi di Pakistan tu ada satu orang tu siapa Nasir ya, tak silap nama dia Nasir. Dia dah lama tak dengar. Wis Nasir. Awis Nasir. Apa dia punya perkembangan dia? Dia ada menyebar mimpi lagi tak? Awis Nasir. ya dia masih buat video tentang ini topik Imam Mahdi, dan kebanyakan orang pergi bersama Awais Nasir juga akan meeting bertamu dengan Awais Nasir seperti ini Diki lebih-lebih Chandra. orang. Ya, tapi kebanyakan jika dekat Brother Qasim tidak bertamu Awais Nasir. Tapi yang lain baru helper tahu yang lain, mereka bertamu lebih-lebih dengan Awais Nasir. Tapi ini seperti berbeda grup. Beda Ini grup. tidak jika Awais Nasir grup tidak di Brother Qasim grup seperti ini. Ya, dulu dia sama-sama lah dia dengan apa Diki Chandra. Lepas tu semua dah masing-masing Muhammad Qasim sudah separate. Tak mau join dengan orang. Seperti ini. Awais Nasir followers berpikir dia bisa bersama di future. Mereka berpikir seperti ini. Dan itu saja dari Allah. Sekarang berbeda grup. Kita saja, tapi orang seperti kita saja ikut Brother Qasim karena jika seperti ini berbeda grup yang lain, dan siapa akan ikut bersama Brother Qasim jika ada berbeda grup, Awais Nasir berbeda seperti ini Allah. Tapi ini Allah ya, mereka punya berbeda konsep. Jika dekat Brother Qasim, mereka berpikir saja tersebar mimpi, tidak panggilan Imam Mahdi atau seperti ini. Tapi yang lain grup mereka bilang itu perlu, jika mau tersebar ini perlu Imam Mahdi, karena jika lihat mimpi Muhammad Qasim, dalam mimpi Muhammad Qasim Allah SWT bahkan Qasim tersebar mimpi kamu, aku mau orang-orang tahu siapa kamu. Mereka berpikir dan yakin that ini karena mimpi untuk tahu orang-orang tahu Brother Qasim Imam Mahdi. Seperti ini mereka berpikir, dan mereka bilang ini perlu, lebih perlu untuk panggilan Imam Mahdi. Ya, tidak saja tersebar mimpi. dalam Muhammad Qasim dia tak mau apa itu title Imam Mahdi itu dia tak mau. Jadi dia orang promote
Imam Mahdi. Jadi Muhammad Kasim tak suka. Jadi terpaksa mereka pisahkan grup-grup ni. Tapi adakah mereka ni salah? Apa is there any mistakes there? Awais Nasir. Yes. Ya, Awais Nasir, jika seperti jika lihat jika kamu tidak ikut Brother Kasim dan kita setuju jika kamu berpikir ini Imam Mahdi, ini perlu panggilan Imam Mahdi. Ini oke, tapi sebelumnya dia buat yang lain klaim seperti prediksi 20 Januari Nasri membunuh dan yang lain seperti ini prediksi itu tidak dari mimpi Muhammad Qasim. Dan Tergesa-gesa, like in hurry Ya. hurry to Ya. interpret itu sebab kebanyakan orang criticize dan salah faham bahwa ini dari Brother Qasim, itu dari Brother Qasim mimpi Yeah. 20 Januari Nasri meninggal. Now Tapi itu tidak mengklaim dari Brother Qasim, tidak dari Imam Muhammad Qasim, tapi Awais Nasir dan yang lain tapi dekat. dari analisa Ya, sendiri. mereka lihat mimpi dan mereka analisis dan mereka Ya, dan berpikir banyak bicara ini, bahwa ya akan mereka terjadi berpikir seperti ini 20 Januari atau sebelum 20 Januari something will happen. Ya. Ya, sesuatu akan terjadi. Ya, sesuatu akan terjadi. Dan dia mengklaim seperti ini itu lebih damage Brother merusak, Qasim. jadi merusak banyak Ya, justru karena banyak merusak itu image. lebih Brother viral Qasim. ini video dan orang-orang lihat ini bohong, Iya. ini bohong dan mereka berpikir ini mereka semua bohong seperti ini. Iya. Jadi orang-orang yang tergesa-gesa. Karena semua followers of Awais Nasir, mereka berpikir ini jika dia bilang sesuatu, itu dari mimpi Muhammad Qasim atau dari Muhammad Qasim. Seperti ini mereka berpikir ini. Jadi merusak image, Ya. merusak citra. Ya. Mereka berpikir 20 Januari klaim ini dari Brother Qasim. Ya. Dan mereka salah paham and criticize Brother Qasim. Seperti ini salah juga dari lebih yang lain salah dari Awais Nasir juga. Maybe tonight we finish early because you are unwell. Okay, in here. Ya, mungkin malam ini kita nggak selama kemarin ya. Karena kemarin kita bisa sampai jam 2:30. Karena malam ini Ali lagi kurang sehat. Mulai dari tadi pagi dia demam. Terus siang turun. Semalam masalah lebih tenggorokan. 5 jam. Ya, 5 jam bicara. Dan ini merasa sakit dan setelah demam, mulai demam. Dan hari ini aku tidak merasa baik. Aku tidak sebelumnya tidak mulai, tapi aku berpikir jika sudah mulai dan satu kali dan setiap hari aku coba berusaha untuk tiap tidak hari. Cuma hari ini tidak apa-apa jika sedikit sakit atau tidak.
Tadi siang udah turun demamnya, tapi sore ke malam mulai naik lagi, mulai Yalah, demam. kita sambung aja lah lain kali. Ya, ya, Oke. baik. Ya, saya pun nak turun ya. Assalamualaikum semua. Terima Ya, kasih ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bro Darul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bangda, Ya, terkenalnya Bangda. ya. Insyaallah, insyaallah besok insyaallah coba lagi Ya, insya Allah, live. insya Allah. Hari ini ya lebih orang, tapi ya alhamdulillah kemarin lebih orang bisa join, dan insyaallah kemarin Insya besok Allah coba besok, lagi besok, insyaallah berjumpa besok lagi. live lagi. Jazakallahu khair Bro. Ya. Jazakallah khair Bangda sudah bergabung. Kita mau tutup live-nya. Close with Assalamualaikum. Masjid. Close with doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wahyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.